Di dalam sebuah kehidupan perlu kita sadari, jika kita hidup menyendiri mungkin tiada arti. Tidak ada sebuah arti jika kita hidup hanya menyendiri. Maka daripada itu Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada apa? Ada hitam, ada putih, ada lelaki, ada perempuan, apalagi banyak ya. Jadi Allah menciptakan makhluknya sungguh sempurna. Kalau bayangkan, kalian bayangkan, jika kita hidup tidak ada sebuah pasangan, mungkin bagaikan taman tak berbunga, tidak ada sebuah warna di dalam kehidupan. Nah, maka daripada itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pasangan hidup yang baik menurut sudut pandang agama Islam. Seperti apa dan bagaimana langkah awal kita untuk memilih, menentukan itu tepat untuk kita, itu pas untuk kita. Mari kita bahas semuanya di tutorial Islami yang dipersembahkan oleh Iqbal. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Tentu kalian sudah tahu nama saya. Jika tidak tahu, tanyakanlah kepada orang yang tahu. Mungkin kebanyakan tidak tahu kali ya, karena saya itu baru ngobrol-ngobrol kemarin. Nyusuh lah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial Islami mengenai memilih sebuah pasangan untuk dijadikan istri, untuk jadikan teman hidup kita di dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bagi jomblo, fokus, perhatikan baik-baik. Perhatikan jomblo. Perhatikan jomblo. Oke. Ada pertanyaan dari seseorang mengenai seperti apa sih sudut pandang agama memilih pasangan hidup yang baik. Ini yang mempertanyakan kayaknya itu lelaki ya, soalnya dia mempertanyakan bagaimana sih cara kita memilih pasangan hidup, wanita idaman yang pas, yang tepat untuk kita nikahi. Tentunya cowok kan, masa iya, waria. Enggak. Di dalam sebuah sudut pandang agama, sosok pasangan yang kita idam-idamkan, khususnya bagi kaum lelaki ya, kaum pria, perlu kalian sadari, perlu kalian pahami, ternyata untuk memilih pasangan hidup, wanita idaman yang kita nanti-nantikan di dalam sudut pandang agama itu ada ketetapannya, itu ada ketentuan. Memilih wanita untuk kita jadikan sebagai istri kita itu ada 4. Yang tentunya mengenai untuk seseorang yang kita nikahi ya, itu kita perhatikan adin. Jadi perhatikan masalah tentang agamanya. Itu yang pertama yang harus kita kukuhkan, tanamkan dalam hati. Langkah pertama itu kita perhatikan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu di arba'ah." Jadi ada empat tahapan, ada 4 perkara yang harus kita perhatikan mengenai memilih wanita idaman untuk dijadikan istri. Yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan, li jamaliha. Jadi kecantikannya. Kita tidak munafik kan? Kita tidak munafik. Saya sendiri pun tidak munafik. Langkah pertama yang kita perhatikan itu fisik, kecantikan. Karena kecantikan ya tadi itu saya tidak munafik. Jadi kalau cantik kan buat pandangan kita tidak jalannya tidak lewat belakang kan, tidak harus
Kalau cap-cap piringan pula. Yang harus kita perhatikan wali hasabiha, jadi kedudukan dia. Yang selanjutnya itu lima liha, hartanya. Jadi kita perhatikan pula faktor ekonominya harus diperhatikan. Yang selanjutnya itu yang harus kita perhatikan wali diniha, yakni agamanya. Rasulullah menyarankan yang paling standar yang harus kita perhatikan itu wali diniha, agamanya. Karena mau motorikan nama tenang, kemarin itu pinung ika, atuh makai mah kurang mudah ya ke makam putih. Jadi sudut pandang pada umumnya ya mengenai sebuah pendekatan lah. Pada umumnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu dia baik nggak sih buat kita. Jadi kita jangan langsung menyimpulkan oh dia baik sama kita. Contoh, kalau kita ketemu sama temen, terus kita pendekatan, ngobrol, nyambung lah, terus kita suka, kita punya rasa kepada dia. Nah, kita jangan langsung menyimpulkan. Contoh seperti kita tanya, kamu suka sama seseorang? Kamu suka sama dia? Kamu suka sama dia? Kenapa kamu suka sama dia? Nah, dia jawabnya gini, ya karena dia baik lah. Karena dia baik. Pasti seseorang yang suka sama kita, dia pasti melakukan akan sebuah kebaikan. Karena yang dia harapin itu penilaian baik, membuat kita nyaman, kita yakin. Kita perhatikan reaksi dia ketika dia sedang berada di dalam suatu situasi kondisi yang sedang gelisah, yang sedang marah. Kita perhatikan. Terkadang seseorang yang terbentur sebuah masalah itu kebanyakan tidak kuat menghadapi sebuah masalah. Nah, kita perhatikan orang tersebut. Jika dia kuat, berarti dia yang terbaik untuk kita. Ada juga harus kita kenali, harus kita ketahui mengenai sebuah mengenai seseorang yang baik itu seperti apa. Kita lihat sikapnya terhadap seseorang yang lemah, seperti sikap dia seperti ke tukang ojek, ke pengemis, pokoknya sikap dia yang kepada orang yang menurut dia itu tidak berharga. Kita perhatikan sikapnya seperti apa. Kalau misalkan sikap dia itu kepada seseorang yang tidak berharga baginya itu ramah, baik, bijaksana, sopan, santun. Nah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik untuk kita jadikan seorang pendamping hidup. Jadi pada umumnya, ini kita membahas pada umumnya ya. Malah justru Islam pun sedemikian pula akan sebuah kebaikan kan. Tentang logika kita dan perasaan kita lah mengenai sifatnya harus kita kenali dulu karakternya seperti apa. Jangan langsung kita simpulkan kebaikan dia itu menunjukkan bahwa dia terbaik untuk kita. Tidak, no. Ngerti Pak? Ya. Jadi kita harus menilai dulu. Kita harus perhatikan karakter dia itu. Di posisi dia sedang marah, kita perhatikan. Di posisi menyikapi dia kepada seseorang yang tidak istimewa untuknya, yang rendah baginya, kita perhatikan sikapnya itu seperti apa. Dan selanjutnya itu perlakuan terhadap orang tua, terhadap keluarga. Dia itu baik kepada ibunya, sopan, perhatian, care lah. Nah, terus kepada yang lain, kepada keluarganya, dia baik juga, tidak basongok, nyongor ya, tidak. Jadi dia di dalam keluarganya, di rumah-rumah sekitarnya itu dia baik. Karena apa? Karena ketika dia sudah berada di rumah, itu menunjukkan kalau kita sudah ada di rumah ya, itu menunjukkan bahwa kita
sebenarnya kita. Ngerti nggak? Ngerti kan sama situ? Jadi diperhatikan. Dia itu baik, perhatian sama orang tuanya, sama keluarganya, sama saudaranya, sama tetangganya. Perhatian, nah itu yang tepat, yang baik untuk kita simpulkan. Dia terbaik buat kita. Yang selanjutnya itu gaya hidupnya. Kita harus perhatikan gaya hidupnya. Kalau misalkan dia tidak nyambung dengan gaya hidup kita, wah kayaknya itu kita berat ya, kawalakan kalau bahasa Sundanya itu. Kemana? Kekawawa. Kekawawa. Jadi kita perhatikan juga gaya hidupnya. Kalau misalkan dia hidupnya itu sering berpoya-poya, yang dalam arti itu suka belanja, tidak mau menabung, tidak mau memikirkan masa depannya. Hey, kita itu harus mengarah untuk masa depan. Jadi masa depan itu dia peduli nggak akan masa depannya. Jika dia peduli akan masa depannya, dia baik, pastilah dia juga peduli akan masa depan kita. Dia juga pasti akan sayang kepada keluarganya, kepada kita juga kan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Gaya hidupnya, jangan tampan doang yang kita perhatikan, jangan cantik doang yang kita perhatikan, tapi kita juga harus menyesuaikan gaya hidupnya itu dengan kita. Kalau bahasa agamanya itu harus sekufu. Jadi kalau misalkan mahasiswa dengan mahasiswa lagi ya, contoh kalau santri dengan santri lagi harus sekufu lah. Kalau nggak sekufu nantinya nggak seimbang, oleng ajongkeang. Baiklah, itulah tadi step mengenai tutorial memilih pasangan hidup, memilih pasangan untuk kita jadikan seorang istri, wanita idaman yang kita nantikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang mungkin kurang flag, yang kurang sempurna, kurang pas gitu. Pembahasannya yang kurang mengena dalam hati Anda, mohon dimaklum lah. Di sini saya tahap pembelajaran, dan di sini juga saya bukan berarti luas akan sebuah wawasan mengenai tentang tutorial Islami, tapi di sini mungkin saya membentuk atau mempersiapkan sebuah area pertempuran, area di mana kita menjalin tali silaturahmi, mempererat ikatan yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya saya kurang pemahaman menjadi luas pemahaman berkat kalian semua, para sepuh, para hadirin sekalian. Intinya di sini saya membina, menanam sebuah prinsip. Saya ingin bisa, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Prinsip saya itu belajar. Karena daripada itu, jika ada sebuah penjelasan atau kata-kata yang tidak tepat, mohon isi kolom komentarnya ya. Yang tentunya berbuah sebuah motivasi, inspirasi bagi saya sendiri. Dan saya juga ingin doakanlah biar tidak selalu saya ingin doakan semoga dengan ini saya menjadi lebih baik lagi, karena saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Mungkin itulah tindakan hal yang luar biasa dari tindakan-tindakan yang lain. Karena itu pun berbentuknya sebuah tindakan sodako ya. Berbagilah, berbagi kasih, berbagi pengalaman. Mungkin hanya itu. Baiklah, sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan pula tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami mengenai tutorial Islami. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.